Tekanan minim Monza membuat Inzaghi menambah sayap tambahan di sisi lapangan. Itu membuat serangan Inter lebih tajam dan mampu hasilkan 2 gol di awal babak. Lalu bagaimana perubahan taktik ini dilakukan? Dan bagaimana taktik ini menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Palladino kembali gunakan formasi 3-4-2-1. Komposisi pemain saat raih kemenangan saat lawan Frosinone tetap dipertahankan. Pemain utama seperti Gagliardini, Pessina, dan Motta ada di line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Sciurria dan Pereira karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2, tapi komposisi line up awal sedikit diubah. Di belakang De Vrij main menggantikan posisi Acerbi. Lalu wingback kanan diisi Darmian yang menggantikan Dumfries. Selebihnya pemain utama lain main sejak awal. Yang patut diingat adalah posisi Pavard dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Monza dengan menempatkan 4 pemain di belakang. 3 bek tengah dan 1 wingback menjadi penerima bola awal. Hadapi hal tersebut, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Untuk itu, Monza pun banyak lakukan umpan jauh ke penyerang. Motta mampu menerima dan memantulkan bola, tapi tak lama kemudian bola bisa dikuasai kembali pemain Inter. Build-up serangan Monza pun terhenti. Hal yang sama pun tetap dilakukan saat bola sudah di tengah. 4 pemain tetap diposisikan di belakang dengan komposisi 3 bek tengah dan 1 wingback. Inter pun tetap lakukan high block dengan tetap menekan setiap penerima bola. Taktik ini sendiri dilakukan untuk melonggarkan kerapatan pertahanan Inter. Inter normalnya bertahan dengan 5 bek. Nah, dengan memainkan wingback lebih dalam membuat Darmian maju sehingga di belakang hanya tersisa 4 bek. Kerapatan pertahanan Inter pun berkurang. Hanya saja tekanan di lini tengah dan depan Inter cukup baik, sehingga taktik ini tak berjalan optimal karena tak banyak bola yang bisa diumpankan ke depan meski pertahanan Inter kini hanya dijaga 4 bek. Monza pun tak banyak bahayakan pertahanan Inter dari skema normal seperti ini. Gol Monza pun bukan berasal dari skema normal tapi dari serangan balik. Umpan ke Di Marco bisa dipotong wingback lawan sehingga serangan balik dilakukan. Bola diumpankan ke Motta yang menunggu di depan. Ia menggiring bola ke kotak penalti dan tackle Darmian malah mengenai kaki, sehingga penalti pun diberikan untuk Monza. Sebelum gol diciptakan Inter, Monza bermain dengan low block. Mereka tak menekan pemain Inter saat mulai kuasai bola. Mereka lebih memilih merapatkan diri ke belakang. Itu membuat Pavard bisa leluasa menerima dan menggiring bola ke tengah. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah di tengah. Saat Pavard menguasai bola, tak ada satupun pemain lawan yang menekannya, sehingga ia bisa membawa bola sampai depan sisi. Taktik ini yang jadi malapetaka bagi Monza, sebab low block yang mereka lakukan bukannya meminimkan peluang malah menyuburkannya. Di 15 menit awal, Monza menerapkan taktik ini dan Inter bisa hasilkan 9 peluang. Peluang-peluang tersebut sebagian karena dibiarkannya bek tengah maju. Di kanan dan kiri, Pavard dan Bastoni leluasa maju. Mereka menjadi sayap tambahan yang membuat Monza sulit antisipasi serangan sayap Inter. Itu pun tercermin di gol pertama. Penalti berasal dari serangan dari sisi lapangan yang diawali majunya Pavard. Ia bisa tak terkawal karena terjadi 3 lawan 3 di belakang sehingga penjagaan jauh lebih sulit. Maka saat Darmian lakukan gerakan maju ke tengah, 2 pemain mengikutinya dan Pavard tanpa penjagaan. Umpan pun diberikan ke Pavard lalu crossing dilakukan. Bola sundulan Lautaro malah mengenai tangan bek lawan sehingga penalti bagi Inter. Hal yang sama pun terjadi di gol kedua. Bisek maju ke sisi depan pertahanan. Itu membuat bek tengah mengantisipasi Darmian dan wingback mengawal Bisek.
sehingga Fratesi tanpa penjagaan dan bisa masuk ke pertahanan lawan. Ia pun dijatuhkan oleh gelandang lawan yang telat mengantisipasi pergerakan tersebut. Penalti kedua bagi Inter. Setelah tertinggal 1 gol, Palladino meningkatkan intensitas tekanan Monza. Kini mereka menekan sejak di pertahanan, tapi high block pertama tampak mudah dipatahkan Inter. Dengan umpan pendek, Inter memainkan bola di tengah tekanan lawan. Lalu switch play dilakukan dengan memindahkan bola ke sisi lain. Inter pun mampu keluar dari kurungan lawan dan lakukan serangan. Hal yang sama pun terjadi pada high block kedua. Bahkan kegagalan high block ini sebabkan gol kedua Inter. Kini saat Pavard menerima bola, ada pemain lawan yang menekan. Lalu saat bola diumpankan ke Barella pun ada lawan yang menekan. Namun saat De Vrij menerima bola di tengah, lawan telat mengantisipasinya. Ia pun menerima bola dan mengecoh satu pemain. Lalu bola diumpankan ke Mikis hingga serangan ke pertahanan lawan dilakukan. Serangan ini yang jadi awal gol kedua Inter. Setelah unggul 2 gol, lambat laun Inter menurunkan intensitas tekanan. Itu membuat Monza lebih banyak kuasai bola meski tak banyak ciptakan peluang berbahaya. Sebaliknya, peluang tetap lebih banyak dihasilkan Inter tapi dengan cara yang berbeda. Kini mereka andalkan juga serangan balik, sehingga beberapa peluang kini tercipta dari serangan balik. Bila di total, Inter mampu torehkan 4 peluang dari serangan balik dengan 2 menjadi gol. Gol keempat dan kelima berasal dari serangan balik. Pada gol ketiga dan kelima, serangan balik selalu dilakukan dengan cepat dan ciptakan keunggulan jumlah pemain. Sehingga sehebat apapun bek lawan, mereka akan kesulitan patahkan serangan. Pada 2 gol tersebut, 4 pemain Inter hanya dihadapi 3 bek lawan. Itu membuat Thuram dan Calhanoglu lebih mudah ciptakan gol. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.